Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lampiran 4 pada PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk pada bagian lampiran 4 ini kita akan membahas tentang persyaratan pengusulan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Oke, yang pertama ini disajikan di sini ada matriks ya. Matriks yang berisi kolom nomor, posisi, dan persyaratan. Jadi tim uji kelayakan lingkungan hidup ini yang menguji dokumen andal dengan PL ya teman-teman ya. Kemudian ini posisinya ada ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. Nah, ini persyaratannya surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani AMDAL atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian AMDAL paling sedikit 2 tahun. Kemudian yang kedua, posisi kepala sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup. Persyaratannya surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani AMDAL atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian AMDAL paling sedikit 2 tahun. Dan yang ketiga ada sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Persyaratannya A. Berkedudukan di instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian B. Daftar usulan personil sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup. C. Surat pernyataan kesediaan melakukan standard operation procedure atau SOP terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup. D. Memiliki fasilitas sistem informasi dan akses internet yang memadai untuk pelaksanaan uji kelayakan. E. Surat pernyataan kesediaan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup. F. Memiliki sistem pengarsipan dokumen lingkungan hidup. Dan G. Foto ruangan dan peralatan untuk pelaksanaan uji kelayakan. Kemudian yang keempat ada tim uji kelayakan lingkungan hidup pusat ya. Persyaratannya paling sedikit 5 orang ahli bersertifikat dengan latar belakang ilmuwan yang beragam terkait dengan dampak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Unsur instansi lingkungan hidup pusat yang memiliki kompetensi dapat melakukan uji kelayakan yang minimal terdiri dari 3 orang yang telah lulus diklat AMDAL penilai dan 2 orang yang telah lulus diklat AMDAL penyusun. Yang kelima ada tim uji kelayakan lingkungan hidup provinsi, kabupaten, kota. Persyaratannya paling sedikit 5 orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki kompetensi dapat melakukan uji kelayakan yang minimal terdiri atas 3 orang yang telah lulus diklat AMDAL penilai dan 2 orang yang telah lulus diklat AMDAL penyusun. C. Memiliki minimal 1 orang anggota dari instansi lingkungan hidup pusat. Tata cara pengusulan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Nah, ini dari kepala divisi tim uji kelayakan lingkungan hidup ya, ini ada gubernur, bupati, wali kota, di sini ada menteri ya, ini ada ketua lembaga uji kelayakan lingkungan hidup ya. Ini dimulai dari gubernur, wali kota melalui instansi lingkungan hidup provinsi, kabupaten, atau kota mengajukan permohonan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup kepada menteri ya, kepada menteri dulu, kemudian dari menteri menerima permohonan dan meneruskan ke lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya dari bagian lembaga ini tadi lingkungan hidup tadi menerima permohonan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup dan meneruskan kepada divisi tim uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya kepala divisi ini mengevaluasi permohonan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya pemenuhan persyaratan yang tadi ya. Jika tidak memenuhi persyarat maka permohonan dibatalkan. Selesai bila memenuhi persyaratan maka rekomendasi persetujuan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup lalu penerbitan SK tim uji kelayakan lingkungan hidup oleh menteri ya. Selesai. Tahapan pengusulan 1. Pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL, gubernur, bupati, wali kota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, kabupaten, kota, biasanya dinas lingkungan hidup ya, mengajukan permohonan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup kepada menteri. Permohonan yang diusulkan dengan melampirkan semua persyaratan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup. 2. Permohonan yang diusulkan diperiksa oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup melalui kepala divisi tim uji kelayakan lingkungan hidup. Ketiga, kepala divisi tim uji kelayakan lingkungan hidup memeriksa berkas antara lain A. Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani AMDAL atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian AMDAL paling sedikit 2 tahun. B. Surat keputusan pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup. C. Sertifikasi ahli dari lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. D. Sertifikat pelatihan AMDAL penilai.
Surat pernyataan kesediaan menjadi tenaga ahli dari masing-masing ahli bersangkutan. F. Surat pernyataan dari organisasi, lingkungan, atau lembaga swadaya masyarakat yang bersedia untuk dilibatkan dalam proses AMDAL. Dan G. Surat pernyataan kerjasama antara laboratorium lingkungan hidup dengan instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Yang keempat, dalam hal semua berkas administrasi dinyatakan lengkap administrasi, Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Kepala Divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 5. Menteri menerbitkan surat keputusan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi dari Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Menteri baru menerbitkan ini ya, SK pembentukan tim uji tadi dari rekomendasi dari Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Lalu selanjutnya fungsi dan tugas Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tugas Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup: 1. Melakukan penilaian formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. 2. Menandatangani berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan. 3. Memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan. 4. Menandatangani pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. 5. Menandatangani dan menyampaikan hasil uji kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL kepada A. Menteri untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup pusat, B. Gubernur untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup provinsi, dan C. Bupati atau wali kota untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup kabupaten atau kota. 6. Tugas lain yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati wali kota. Selanjutnya kita akan membahas tugas Kepala Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 1. Membantu tugas Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan koordinasi proses penilaian formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-PL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-PL. 2. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas dokumen ANDAL, dokumen RKL-PL, dan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-PL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 3. Mewakili Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan. 4. Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian dokumen ANDAL, dokumen RKL-PL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-PL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 5. Merumuskan konsep rekomendasi uji kelayakan. 6. Merumuskan konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. 7. Tugas lain yang diberikan Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, tugas anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Nah, anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan 1. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya bagi anggota yang bertindak sebagai ahli. 2. Kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat, aspirasi dan kepentingan masyarakat bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan kegiatan yang bersangkutan. 3. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL beserta perbaikannya melalui A. Uji tahap proyek, B. Uji kualitas dokumen, dan C. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana, usaha, dan atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan hidup. 4. Menyampaikan hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-PL kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 5. Tugas lain yang diberikan Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya di poin D ini kita akan membahas tugas Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tugasnya 1. Menerima formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL-PL, dan adendum dokumen ANDAL dan dokumen RKL-PL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan persetujuan lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud. 2.
melakukan kendali mutu atas formulir kerangka acuan dokumen andal, dokumen RKL RPL, dan adendum dokumen andal dan dokumen RKL RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi. 3. Menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas formulir kerangka acuan dokumen andal, dokumen RKL RPL, dan adendum dokumen andal dan RKL RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut. 4. Menerima formulir kerangka acuan andal, RKL RPL, adendum andal, dan RKL RPL hasil perbaikan ya untuk disampaikan kembali kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup. 5. Tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. 6. Memberikan informasi status penilaian formulir kerangka acuan dokumen andal, dokumen RKL RPL, dan adendum dokumen andal dan dokumen RKL RPL. 7. Tugas lain yang diberikan oleh ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. Oke teman-teman semua, itu dia video kita untuk lampiran keempat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat ya, amin ya robbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.